Salam sehat untuk kita semua para pemirsa HCB dimanapun Anda berada. Kita boleh hidup hingga saat ini, kita boleh bernafas, kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ini semua karena bentuk kasih dan kemurahan Tuhan. Kesehatan adalah harta yang tidak bisa kita beli dengan apapun. Oleh karena Tuhan telah mempercayakan tubuh ini sebagai keabahnya, sehingga melalui renungan yang dituliskan oleh Kai Kusma dalam buku Bugar Selamanya ini dapat menuntun kita, dapat membuka pikiran kita, dapat mengajarkan kita, bahkan mengubah pola pikir kita untuk tetap menjaga kesehatan kita sebagai harta yang Tuhan boleh titipkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan masuk di dalam pokok pembahasan saat ini dengan judul Meminum Air Hidup. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Di sana dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita ikuti keterangannya. Air sangat penting bagi kehidupan dan mencakup 60-75% dari seluruh berat badan kita. Air adalah pelarut. Nutrisi seperti glukosa dilarutkan dalam plasma darah dan diangkut ke sel-sel tubuh berkat air. Tanpa air, kotoran dari tubuh tidak akan larut dan dikeluarkan melalui urin. Ditambah lagi, indera perasa bergantung pada air. Air adalah pelumas yang mencegah gesekan di mana permukaan bertemu dan bergerak, adalah bagian dari cairan sinovial di rongga sendi, mencegah gesekan saat tulang bergerak. Dan karena lendir saluran pencernaan yang kelebihan air atau kebanyakan air, kemudian licin, makanan kita dapat lancar melewati saluran usus. Ada begitu banyak manfaat dari air, sehingga pokok pembahasan renungan di saat ini dengan judul Meminum Air Hidup ini juga berkaitan dengan sumber kehidupan secara kerohanian kita, saudara-saudara. Tetapi mari kita bahas dari perspektif yang berbeda melalui kesehatan, bahwa air itu dapat melarutkan seperti nutrisi. Glukosa dilarutkan dalam plasma darah dan diangkut ke sel-sel tubuh berkat air. Tanpa air, kotoran dari tubuh tidak akan larut dan dikeluarkan melalui urin. Ditambah lagi indera perasa bergantung pada air. Jadi ada begitu banyak dampak ketika kita meminum air, ketika kita menggunakan air di sepanjang aktivitas kita pada hari-hari di mana Tuhan mau mempercayakan segala milik dan kepunyaannya di dalam kehidupan kita untuk kita dapat kelola secara baik tentunya. Melalui tubuh, melalui kesehatan secara fisik, mental, bahkan secara kejiwaan kita pun kita memerlukan suatu sumber kehidupan ini, yaitu sumber dari air yang akan membantu kita untuk menjalani kehidupan selama kita hidup di atas dunia ini. Dan melalui air di sini dikatakan memperlancar saluran atau membantu sel-sel tubuh untuk air mengangkut darah untuk dapat bekerja dengan baik. Kemudian air juga dapat memperlancar dan mengeluarkan kotoran sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh kita melalui urin. Ditambah lagi indera perasa bergantung pada air. Maka dikatakan di sana air itu 60-75% dari seluruh berat badan kita. Jadi setiap manusia, setiap orang memiliki persentasi jumlah air di dalam tubuh mereka masing-masing. Jadi bukan hanya 60-75%, tetapi jumlah air di dalam tubuh manusia itu tergantung seberapa besar, seberapa kecilnya tubuh manusia. Jadi bagi manusia setiap orang itu berbeda-beda jumlah persentasi air di dalam tubuh setiap manusia. Sehingga air sangat dibutuhkan di dalam tubuh ini agar membantu oksigen menghantarkan darah sebagai kendaraan ini untuk menyalurkan nutrisi-nutrisi yang baik di dalam tubuh kita melalui sel-sel tubuh kita. Sehingga renungan kesehatan juga dikatakan bahwa air mengubah suhu secara perlahan. Kemudian air menyerap sejumlah besar panas sebelum suhu menjadi naik secara signifikan. Jadi air itu bisa menetralisir racun juga di dalam tubuh kita. Air juga dapat mempertahankan suhu tubuh kita dengan stabil.
Air juga dapat membantu lenturnya tulang-tulang kita selama kita beraktivitas. Kemudian dikatakan bahwa ini adalah salah satu faktor yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu yang stabil. Ditambah lagi tanpa air kita tidak akan bisa mengeluarkan keringat, yaitu proses penguapan yang membantu menjaga sel-sel tubuh agar tidak terlalu panas. Jadi air juga dapat membantu mengeluarkan keringat. Kalau kita bekerja, kalau kita beraktivitas, tentunya organ-organ tubuh kita secara khusus paru-paru kita akan mengeluarkan keringat melalui pori-pori kita. Sehingga air bermanfaat untuk dapat menjaga kestabilan suhu di dalam tubuh manusia. Sehingga melalui metabolisme manusia sepanjang satu hari itu beraktivitas, racun-racun itu bisa dikeluarkan melalui feses, melalui kotoran-kotoran kita, melalui keringat kita, sehingga organ-organ tubuh ini dapat menyimpan air dengan baik. Sehingga tubuh tidak akan kekurangan air ketika kita dengan cerdas, dengan bijaksana menggunakan air, bahkan meminum air. Dikatakan bahwa kita membutuhkan seharian di dalam aktivitas kita itu 8 gelas air. Tetapi tergantung porsi tubuh kita, tergantung besarnya tubuh kita atau kecil tubuh kita. Kalau tubuh kita lebih dari 60 kg atau sampai 90-100 kg, kita membutuhkan lebih dari 8 gelas. Kita membutuhkan 2 atau 3 liter air untuk kita dapat beraktivitas. Tapi firman Tuhan juga dikatakan bahwa ini hanyalah beberapa fungsi penting tubuh yang dimungkinkan oleh karena adanya air. Namun sungguh mengejutkan betapa banyak orang tidak menyadari bahwa kesehatan tubuhnya bergantung pada asupan air yang cukup. Jadi masih banyak ya, tentunya mungkin saudara-saudara kita, bahkan saya juga tidak menyadari bahwa air itu sangat penting di dalam tubuh ini. Oleh karena persentasi semua yang ada di tubuh ini sebagian besar adalah cairan. Di dalam tubuh kita, di dalam otak kita ini juga begitu banyak air, sehingga kita perlu air setiap hari, kita perlu air dalam setiap aktivitas kita untuk dapat membantu kita melancarkan segala aktivitas kita, bahkan membantu organ-organ tubuh ini, membantu sel-sel kita untuk dapat beroperasi dengan sehat dan baik tentunya. Kemudian pada tahun 1991 saya bergabung dengan anggota tim penginjilan yang dikirim ke Ukraina yang dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet. Saya terkejut mengetahui bahwa sebagian dari pengobatan berbagai penyakit, masyarakat disuruh membatasi diri untuk meminum air. Dari ceramah saya berbicara tentang pentingnya air, menekankan bahwa setidaknya dalam gelas air itu penting untuk fungsi ginjal yang baik, yang membuang kotoran dari dalam tubuh. Lalu saya meminta hadirin untuk mencoba minum 8 gelas air setiap hari selama 3 minggu ke depan. Di akhir periode ini, ketika saya bertanya apakah mereka melaksanakan praktik ini, mereka memberi saya tepuk tangan yang sangat meriah. Tampaknya air telah membuat perbedaan besar dalam hidup mereka. Jadi air itu sangat memiliki fungsi yang sangat berarti di dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan air hidup yang dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 13 bahwa air hidup itu adalah Tuhan kita yang menjadi juru selamat, yang menjadi saluran kehidupan bagi manusia-manusia yang berdosa. Oleh karena keberdosaan kita, kehidupan kita ini tidak dapat menyelamatkan diri kita masing-masing, tidak dapat menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita membutuhkan tiap hari, yaitu apa? Sumber kehidupan yang berasal dari Tuhan. Sebagai sumber air hidup di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Sehingga dikatakan demikian pula Anda dapat mengalami perbedaan kualitas hidup yang sangat signifikan dengan meminum air hidup keselamatan Kristus. Apakah Anda sudah minum cukup air agar tetap sehat baik jasmani maupun rohani? Jadi air hidup yang dikatakan secara fisik, secara kesehatan ya, air yang kita minum setiap hari itu dapat membantu kesehatan kita. Kemudian air hidup secara rohani adalah Tuhan kita yang dapat memberikan kita dahaga yang tidak pernah ada batasnya, dan air hidup itu adalah sebagai Tuhan kita yang memberi keselamatan, pengharapan di dalam kehidupan kita yang begitu banyak tantangan-tantangan, ujian-ujian iman di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan bahwa apa yang harus kita pelajari melalui sumber air kehidupan ini di saat ini, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ramah.
aplikasi di dalam kehidupan kita setiap hari. Pelajaran rohani bagi kita untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ramah. Dia tidak memilih siapapun dari kalangan manapun, kulit hitam, kulit putih, mau dari suku mana, mau orang berdosa seberdosanya dia. Tuhan tetap menyambut umat-umat manusia yang rindu mencari sumber air hidup. Seperti wanita Samaria mencari sumber air hidup itu. Di mana dikatakan dalam cerita Alkitab Yohanes 4 ayat 13-14 bahwa wanita Samaria ini dia baru pertama kali mendengarkan bahwa ada sumber air hidup, yaitu Tuhan yang menjadi juru selamat kita, yang memberi kita pengharapan. Tidak ada di dunia ini satu orang pun yang dapat memberi kita pengharapan, yaitu pengharapan keselamatan. Tetapi melalui cerita dalam Yohanes 3 ayat pertama sampai seterusnya itu menceritakan bahwa Tuhan tidak memilih-milih orang dari suku manapun dia, dari bentuk rambutnya, mau keriting, mau lurus, mau putih, mau hitam, hidungnya mancung, hidungnya pesek, apapun manusia yang Tuhan ciptakan, semua itu sama. Tetapi terkadang manusia itu sering membeda-bedakan. Oleh karena apa? Manusia diberikan perspektif yang berbeda dari perspektifnya Tuhan. Cara melihat Tuhan berbeda dengan cara manusia melihat orang-orang yang berdosa yang lainnya. Bahkan dalam pelajaran air hidup, yaitu Tuhan kita, dikatakan bahwa Yesus adalah orang yang ramah. Ya, dia ramah kepada semua orang, bangsa manapun, suku manapun, dia ramah. Dan kita hendaknya demikian juga. Kita tidak patut menganggap orang tertentu jahat hanya karena mereka dari bangsa lain. Yesus ingin semua orang mengenal kebenaran yang membimbing kepada hidup yang kekal. Dan kita juga hendaknya ingin membantu orang lain mengetahui kebenaran itu. Jadi Tuhan memiliki perspektif, Tuhan memiliki cara pandang yang berbeda dengan cara pandang manusia. Manusia seringkali membeda-bedakan. Manusia seringkali mengotak-ngotakan suku, mengotak-ngotakan ras, mengotak-ngotakan kelas sosial dan lain sebagainya. Tetapi bagi Tuhan, ingat, Tuhan itu juru selamat. Tetapi dia tidak menggunakan haknya sebagai anak Allah untuk menghakimi atau untuk membeda-bedakan manusia yang berdosa. Siapapun yang mencari dia sebagai sumber hidup itu, dia akan tetap memberi jalan. Dia akan tetap memberi kebenaran itu kepada orang yang benar-benar mencari sumber kehidupan itu, yang mencari air kehidupan itu. Dan di sini dikatakan bahwa ketika kita pun diberi air hidup itu, jangan lupa bahwa Tuhan kita menggunakan segala talenta kita untuk dapat menyampaikan kabar keselamatan ini, untuk dapat memberikan juga sumber air hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kebenaran firman Tuhan di saat ini sangat berkaitan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kita jangan membeda-bedakan orang lain. Tuhan tidak membedakan manusia berdosa manapun. Di mata Tuhan semua manusia berdosa. Tetapi bagaimana cara kita untuk mendapati sumber air hidup, mendekatkan diri kita kepada sumber air hidup yang memberi kita keselamatan. Biarlah kebenaran Tuhan ini boleh menjadi bagian kita, boleh memberikan kita semangat di sepanjang kehidupan kita. Bahkan dikatakan bahwa ujian yang diberikan Tuhan untuk melatih otot-otot kerohanian kita, untuk dapat menumbuhkan iman kita untuk bergantung lagi kepada Tuhan, untuk mencari sumber air hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Salam sehat untuk kita semua. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.